biasa bertemu dan berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah menjadikan majelis kita majelis ilmu yang bermanfaat. Para hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang tema hijrah, relasi antara hijrah dengan nilai kemuliaan manusia atau karamatul insan dan nilai kebebasan atau hurriyatul insan. Bertepatan dengan momen di awal tahun baru Hijriah ini, penting kita untuk belajar kembali, mengingat kembali pelajaran-pelajaran penting dari hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena hijrah di dalam Islam merupakan salah satu amalan yang luar biasa besarnya sekaligus berat. Besar pahalanya tapi juga berat untuk dilakukan. Karena di dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hijrah itu biasanya dengan pertama diawali oleh iman. Ya, iman, hijrah, kemudian jihad. Iman, hijrah, kemudian jihad. Itu satu paket ya, nggak bisa dipisah-pisah. Sehingga ketika membahas hijrah itu karena didahului oleh landasan iman. Ya, jadi hijrah yang betul adalah hijrah karena landasan iman. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika ada orang-orang beriman yang berhijrah, yang ini adalah para wanita. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Hai orang-orang beriman, jika ada wanita-wanita mukmin yang berhijrah, maka ujilah mereka. Ujilah keimanan mereka. Jadi di sini ada pelajaran penting bahwa hijrah itu harus dilandasi iman, bukan karena motif duniawi. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW hijrah meninggalkan tanah air tercinta, ya, meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, tidak lain dan tidak bukan karena apa? Firaran bidinihi, karena lari kabur untuk menyelamatkan agamanya. Di mana di Mekah Rasulullah dan para sahabat tidak bisa menikmati kebebasan beragama. Ya, tidak bisa menikmati kebebasan beragama, ya, yang dalam bahasa Arabnya al-hurriyah ad-diniyah, ya, kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama ini salah satu maqasidul Quran, salah satu maqasidul Quran, tujuan Al-Quran diturunkan. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang prinsip kebebasan beragama di dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling terkenal ayat setelah ayat kursi.
umat Islam sudah hafal, tapi ayat setelahnya biasanya nggak ngerti. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan manusia untuk memilih agamanya karena Allah telah menjelaskan jalan kebenaran dan jalan kesesatan dengan gamblang. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi ya, yang biasa kita baca di malam Jumat atau hari Jumat, di ayat 29 Allah juga menegaskan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Barang siapa yang mau iman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Coba, begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia. Tetapi jangan dipahami berarti Allah membolehkan kafir dong. Tidak. Karena masih ada ayat lanjutannya. Inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim apa? Neraka. Jadi kalau yang milih kafir di dunia itu nggak ada sanksinya, nggak ada sanksi orang mau jadi orang kafir di dunia. Tetapi sanksinya ada di akhirat. Sanksinya, hukumannya ada di akhirat. Makanya dalam surat Al-Kafirun apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Di ayat yang lain lana a'maluna lakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kebebasan yang sangat-sangat luas kepada manusia, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang lepas tanpa batas. Ya, makanya apa? Di dalam Al-Quran orang-orang yang melecehkan Allah, melecehkan ayat Allah, ya, melecehkan simbol-simbol agama, itu divonis kafir juga. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian mengejek, melecehkan, mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, utusan Allah? La ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi di sini kebebasan itu bukan berarti orang itu boleh semena-mena, orang itu boleh semena-mena, ya, mempermainkan agama, tidak. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah adalah apa? Karena di Mekah tidak menikmati kebebasan beragama. Kemudian dari sisi kemuliaan, karamatul insan, karena di Mekah Rasulullah dan para sahabat, orang-orang beriman, tidak bisa menikmati kemuliaan sebagai manusia.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, manusia. Jadi manusia ini Allah berikan kemuliaan. Dan ternyata Rasulullah dan para sahabat tidak bisa menikmati kemuliaan ini. Kenapa? Karena hidup di bawah kezaliman, di bawah tirani, ya, di bawah kediktatoran suku Quraisy yang kafir. Sehingga para sahabat yang beriman kepada Islam, yang menerima Islam sebagai agamanya, yang hijrah meninggalkan kejahiliahan menuju cahaya Islam, menuju hidayah Islam, diintimidasi, disiksa, dihinakan. Sehingga apa? Rasulullah SAW di awal-awal masih memerintahkan para sahabat untuk sabar. Untuk sabar menghadapi semua ujian yang sangat berat tersebut. Tetapi sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk mereka berhijrah. Yang pertama, hijrah itu ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, ya. Karena ternyata saat itu di sana ada seorang raja Nasrani, tetapi dia raja yang adil. Raja Nasrani tapi raja yang adil, tidak mendolimi rakyatnya. Jadi hijrah yang pertama para sahabat itu ke Ethiopia. Dan di sana meskipun rajanya adalah raja Nasrani, raja yang Kristen, tetapi para sahabat bisa menikmati kemuliaan sebagai manusia dan bisa menikmati kebebasan dalam menjalankan agama. Nah, saking bencinya para bangsawan Quraisy yang kafir itu, disusul mereka ke sana. Ya, dirayu rajanya itu untuk apa? Mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Tetapi ternyata karena rajanya raja yang adil, ya, disuruh menyampaikan argumentasinya, diperintahkan untuk berdialog secara fair. Ya, sampai akhirnya mereka pulang ketika situasi kondusif, tapi akhirnya situasi tidak kondusif lagi. Akhirnya sampai apa? Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Tetapi ternyata hijrah ini bukan sembarangan. Jadi sebelum Rasulullah diperintahkan hijrah dan sebelum Rasulullah memerintahkan hijrah para sahabat ke Madinah, ternyata Rasulullah telah mengirim utusan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk menjadi dai, ya, untuk mencari kaum Ansor, ya, mencari orang-orang yang bisa menolong dakwah Islam ini. Dan akhirnya ternyata ada di antara penduduk Madinah yang siap mati untuk membela Rasulullah, membela dakwah Islam. Berkat dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, sampai ya ada terjadi bai'at Aqabah. Ya. Jadi bai'at Aqabah ini bai'at siap mati untuk membela Islam. Nah, jadi ini pelajaran yang penting bahwa hijrah itu suatu hal yang
betul-betul direncanakan secara matang, bukan sekedar berpindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, tapi betul-betul dilaksanakan dengan matang. Nah, banyak artikel-artikel yang menjelaskan tentang pelajaran penting dari hijrah ini, dari sisi perencanaan, bukan hanya dari sisi kemuliaan dan dari sisi kebebasan. Di antaranya ada artikel yang berjudul Ad-Durus wal Ibar. Ad-Durus wal Ibar, pelajaran dan ibrah al-mustakhlasah yang bisa disarikan minal hijrah an-nabawiyah asy-syarifah, dari hijrahnya Nabi. Di antara kalimat yang terkenal yang diriwayatkan dari Rasulullah ketika Rasulullah meninggalkan Mekah, wallahi innaka la khairu ardillah, demi Allah engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Nah, ini lagi ngomong ya Rasulullah, curhat. Wa ahabbu ardin ilayya, dan bumi yang paling aku cintai. Walaula an uhlika, walaula anna ahlaka akhrajuni, kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, minka, darimu, ma kharajtu minka, saya tidak akan mungkin pergi meninggalkan. Nah, jadi ini ungkapan yang terkenal yang diriwayatkan dari Rasulullah, betapa Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu betul-betul dengan perasaan yang berat hati, betul-betul perasaan yang berat hati. Karena itulah sampai ada hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah. Betapa Rasulullah itu juga sangat cinta tanah air. Jangan dikira Rasulullah gak cinta tanah air. Ya, dari kalimat ini kita bisa melihat betapa tanah air itu sangat-sangat fitrah untuk dicintai oleh siapa saja yang dilahirkan di sana. Sampai sekelas Rasulullah saja seperti itu. Padahal saat itu Mekah adalah daerah, negara, kota yang sedang dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima Islam, orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang ingin menghilangkan nyawa Rasulullah. Tetapi meskipun demikian, itu tidak menghilangkan kecintaan Rasulullah kepada tanah airnya. Jadi hubbul watan, cinta tanah air, bagian dari iman itu. Inspirasinya diantaranya dari riwayat ini. Jadi itu adalah perasaan psikologis yang sangat normal. Makanya hijrah itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, itu berat sekali. Kemudian pelajaran yang pertama yang disampaikan di makalah ini, pertama adalah tarsikhul mabadi wa tawtinuha fi nufusil atba', meneguhkan prinsip-prinsip di dalam jiwa para pengikut Rasulullah. Dan ini sangat jelas sekali dalam dakwah Rasulullah SAW, di mana beliau mendakwahi, mengajak kaumnya di Mekah selama 13 tahun. Mengajarkan apa? Mengajak kepada apa? Mengajak kepada prinsip-prinsip
Islam. Terutama apa? Akidah dan akhlak. Ya, akidah dan akhlak. Ya, keyakinan, iman, kemudian iman yang otomatis akan melahirkan akhlak yang mulia. Makanya kalau kita baca ya, ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di fase Mekah, itu mayoritas berbicara tentang akidah, tentang penguatan iman, tentang penguatan rukun iman, yang juga diiringi dengan ayat-ayat tentang akhlak yang mulia. Jadi akidah dan akhlak ini juga satu paket, gak bisa dipisahkan. Contohnya di surat Al-Isra yang mungkin jamaah juga banyak yang hafal. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah menentukan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, setelah itu apa? Ayat selanjutnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah bertauhid, setelah mengesahkan Allah, setelah meninggalkan kesyirikan, apa? Berakhlak mulia kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Ya, bahkan ketika orang tuanya tidak seagama sekalipun, orang tuanya beda agama, orang tuanya beda keyakinan, di dalam Al-Quran tetap diperintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan bersamailah keduanya dengan cara yang baik. Artinya apa? Tetap hak sebagai orang tua wajib kita tunaikan. Wajib kita memperlakukan kedua orang tua sekalipun beda agama dengan perlakuan yang terbaik. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, di situ nggak ada syaratnya. Oh, kalau mereka orang tuanya kafir, orang tuanya Nasrani, berbuat baiknya biasa-biasa aja. Kalau Muslim berbuat baiknya baru totalitas. Nah, tidak. Allah tidak membedakan. Nah, ini menunjukkan apa? Hak orang tua di bawah langsung hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Dan jadi ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang imannya kuat harus akhlaknya juga mulia. Justru akhlak yang mulia itu bukti orang yang imannya kuat. Karena seringkali kita menemukan fenomena di masyarakat kita, orang-orang rajin ikut majelis taklim, orang-orang ikut rajin ngaji, ya, bahkan pada hafal Al-Quran, kok sama orang tuanya durhaka. Nah, ini adalah hal yang menyedihkan, hal yang ironis. Kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi di pengajiannya nggak paham, pas ngaji itu cuma tidur, cuma gantung, sehingga ilmunya nggak masuk. Nah, jadi banyak faktor. Tapi yang jelas itu adalah fenomena yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena menyelisihi ajaran dan tuntunan Al-Quran.
Al-Qur'an. Jadi pelajaran penting di sini adalah bagaimana Rasulullah menanamkan prinsip-prinsip ajaran Islam di Mekah selama 13 tahun. Nah, prinsip yang paling utama adalah iman dan akhlak. Iman dan akhlak. Ya. Dan iman itu sebenarnya hal yang sederhana, karena dalam Islam rukun iman cuma 6, ya, nggak sampai 100. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah, takdir. Yang apabila keimanan terhadap hal yang 6 ini kuat pada diri seseorang, pasti akan melahirkan seorang mukmin yang berakhlak mulia. Ya, karena apa? Ketika dia iman kepada Al-Qur'an misalnya, dia berarti apa? Harus yakin dengan semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan para ulama menyebutkan satu huruf saja kita menolak, ya, mengingkari dari Al-Qur'an, itu sama dengan menolak seluruh isi Al-Qur'an. Nah, ini saking sakralnya Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu apa? Sebagai petunjuk. Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan, pertama di Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Masih di Al-Baqarah juga tapi agak ke tengah, hudal linnas. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi di ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apakah ada pertentangan? Satu petunjuk bagi orang-orang bertakwa, satu lagi petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kalau kita baca tafsir Al-Qur'an, kalau kita tadabburi ayatnya, ya, bukan hanya 2 ayat itu, juga ayat-ayat yang lain, kita akan menemukan 2 ayat ini tidak bertentangan, meskipun redaksinya berbeda. Bagaimana cara kita memahaminya? Hudal linnas itu apa? Petunjuk bagi manusia, maksudnya penjelasan bagi seluruh manusia. Seluruh manusia bisa, ya, mendapatkan penjelasan tentang aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Qur'an. Jadi tidak setiap orang, tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Qur'an. Harus pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat selanjutnya surat Al-Baqarah, orang-orang bertakwa pertama siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Apa saja perkara gaib? Ya, rukun iman itu gaib semua.
semua. Kita harus yakin. Nah itu syarat yang pertama, sifat pertama, kriteria pertama harus dipenuhi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa. Selanjutnya apa? Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang konsisten istiqomah menegakkan sholat. Seperti apa orang-orang yang menegakkan sholat di dalam Al-Quran itu? Nah, penjelasannya panjang lagi. Kita bisa baca di surat Al-Ma'arij, sifat-sifat al-musallih. Al-musallih itu siapa? Nah, baca surat Al-Ma'arij di juz 29. Nah, jadi satu ayat dengan ayat yang lain kalau kita kaji dalam Al-Quran itu terus berkaitan. Kenapa bisa begitu? Agar kita membaca Al-Qurannya sambil mikir, sambil merenungkan bahasa Qurannya, sambil mentadaburi. Jadi Al-Quran itu bukan sembarang buku yang bisa dipahami dengan sekedar baca saja, tidak. Tapi harus ditadaburi, harus direnungkan, harus dipikirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan hati mereka terkunci oleh gembok? Jadi orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah itu, hatinya sudah mati terkunci dengan gembok. Nah, jadi apa? Kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran wajib untuk mentadaburi Al-Quran. Caranya bagaimana? Dalam surat Qaf ayat 37, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Yang pertama itu lahu qalbun. Qalbun itu di situ ada dua aktivitas. Pertama, akal yang berpikir, dan perasaan yang melahirkan keyakinan. Ya, berpikir dan iman itu di qalbun. Terus apa? Al-qasam'ah, mendengarkan dengan penuh perhatian, hadir utuh. Yang namanya al-qasam'ah itu dalam bahasa Arabnya sama dengan istama'ah. Jadi dalam bahasa Arab mendengar itu ada dua, sami'a dan istama'a. Sami'a itu mendengar sambil lalu, istama'a mendengarnya serius, menyimak. Ya. Sami'tu al-khabar, saya dengar beritanya, cuman sekilas saja. Tapi kalau astami'u ilal muhadarah, saya menyimak ceramah. Jadi penyimaknya, pendengarnya itu dengan penuh perhatian. Nah, di sini Allah menggunakan redaksi al-qasam'ah, melemparkan pendengaran. Artinya apa? Betul-betul serius ketika memperhatikan ayat-ayat Allah. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran gak bisa sambil, tidak bisa dikerjakan dengan cara nyambi. Terus apa? Wa huwa syahid. Syahid itu apa? Betul-betul fokus. Ya, betul-betul fokus, menyaksikan syahid. Jadi harus betul-betul 3 syarat ini kalau kita penuhi baru kita bisa mentadaburi Al-Quran.
Jadi kalau kita baca Quran, apalagi nggak ngerti artinya, gimana akan mentadabburi Al-Quran? Mustahil. Karena Al-Quran itu pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Makanya apa? Para ulama di Indonesia karena sayang kepada kita, kasihan sama kita yang gak bisa bahasa Arab, diterjemahkanlah itu Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Ditafsirkanlah Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia, sehingga apa? Kita orang Indonesia yang gak bisa bahasa Arab bisa ikut menikmati ya kehebatan Al-Quran. Kita bisa ikut memahami apa isi Al-Quran ya. Dan para ulama di Indonesia, para ulama tafsir ya, bikin banyak tafsir ya. Di tafsir Kemenak ya, yang biasa kita baca di Quran itu tafsir yang paling ringkas. Nah biasanya orang Indonesia menyebut yang terjemah Al-Quran, padahal sebenarnya terjemah Al-Quran itu salah satu produk tafsir juga, cuma tafsir yang paling simpel. Nah kalau ingin lebih tahu lagi lebih dalam ya, Kemenak sudah membuat aplikasi namanya Quran Kemenak yang isinya yang tafsir ya, ada Quran per ayat, bahkan yang terakhir update-nya ada tafsir bahasa Banyumasan ya, karena saya dari Banyumas, di situ ada tafsir bahasa Banyumas ya, bahasa Kapak itu ya, ada bahasa Sunda, bukan hanya bahasa Indonesia. Nah luar biasa. Jadi kalau kita orang di Indonesia yang orang Sunda, orang Jawa, Banyumas, kok alasan nggak ngerti Quran nggak diterima? Kenapa? Karena sudah Allah mudahkan. Karena sudah Allah mudahkan. Kemudian apa? Ada di aplikasi itu ada tafsir wajiz, ada tafsir tahlili. Tafsir wajiz itu tafsir yang lebih luas dari terjemah. Tafsir tahlili, tafsir yang lebih dalam lagi pembahasannya, kupasannya, uraiannya. Dan itu bisa kita download gratis di Play Store. Bisa kita baca, bisa kita nikmati. Bahkan kalau yang ingin menikmati audionya, murotalnya, ada juga bisa kita download di situ. Nah, itu sebagai perwujudan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat itu dalam Al-Quran ada 4 yang bunyinya sama persis dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Jadi kurang apa Allah Subhanahu wa taala memudahkan? Sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Persoalannya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Makanya apa? Allah mengancam orang yang berpaling dari peringatan Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan orang itu di akhirat dalam keadaan buta. Makanya orang itu nanti protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia aku bisa melihat? Karena apa? Kamu di dunia telah melupakan peringatan-peringatanku. Kamu telah melupakan aku. Makanya pada hari ini di akhirat nanti apa? Engkau pun dilupakan. Ya, engkau pun dilupakan. Ya, dalam surat Al-Hasyr makanya jangan kalian
kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya, sehingga Allah pun akan melupakan kalian. Jadi ini prinsip di dalam Al-Quran yang betul-betul ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga ketika mereka imannya sudah kuat, baru mereka diperintahkan untuk apa? Berjihad, untuk hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu perjuangan yang tidak ringan, ya. Apalagi di zaman dahulu, ya, belum ada pesawat, belum ada teknologi transportasi seperti sekarang. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana, ya, kondisi di Arab Saudi sana, ya. Bagaimana panasnya di sana, padang pasirnya seperti apa? Ya, dulu belum ada aspal pastinya, jalan itu betul-betul masih padang pasir. Nah, itu begitu beratnya perjuangan hijrah Rasulullah, yang itu tidak lain tidak bukan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam rangka apa? Mendapatkan kemuliaan sebagai manusia, mendapatkan kebebasan beragama, kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekangan, tidak ada hukuman, tidak ada intimidasi. Makanya apa? Ketika sampai di Madinah, Rasulullah mengumpulkan penduduk Madinah, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Madinah, membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu konstitusi Madinah, yang isinya ya seperti Undang-Undang Dasar 45, ya. Konstitusi, ya, kesepakatan yang disepakati oleh seluruh penduduk Madinah agar apa? Mereka bisa hidup berdampingan meskipun beda keyakinan, beda agama. Ya. Jadi Indonesia ini luar biasa, ya, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu sebagai negara Indonesia, meskipun dengan suku, ras, agama, kepercayaan yang sangat beraneka ragam bisa hidup berdampingan. Kenapa? Itu mencontoh, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sejak di Madinah. Karena di sana, ya, Rasulullah itu seperti sebagai kepala negara, ya, meskipun tidak secara resmi, tapi secara faktanya Rasulullah adalah pemimpin Madinah yang ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Ketika Madinah diserang, seluruh penduduk Madinah wajib angkat senjata. Nah, itu salah satu kesepakatan. Ya, tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Harus saling menghormati. Kenapa? Ya itulah ajaran Al-Quran. Jadi itu diterjemahkan langsung oleh Rasulullah, ayat-ayat tentang kebebasan beragama, ayat-ayat tentang kemuliaan manusia, dengan dibikinnya piagam Madinah. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu dalam perbuatan, perilaku Rasulullah SAW dalam rangka mempraktekkan, menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi kalau kita betul-betul ingin menjadi muslim, mukmin yang sejati, mulai dari mana? Hijrah. Hijrah kita meninggalkan kebiasaan sebelumnya, yang sebelumnya tidak rajin baca Al-Quran, sekarang rajin baca Al-Quran. Ya, yang sebelumnya sudah rajin baca Al-Quran, sekarang naik level baca terjemahannya.
tafsirnya. Ya, itulah pelajaran penting dari hijrah. Ya, meninggalkan yang jelek menuju yang baik, meninggalkan yang baik menuju yang lebih baik. Itulah hijrah. Meninggalkan dosa menuju taubat. Ya, itu hakikat hijrah secara maknawi. Ya, karena kita sekarang sudah tinggal di sini, ya, kita tinggal bagaimana mengisi, ya, kemerdekaan yang kita dapatkan di Indonesia, kebebasan yang kita dapatkan di sini, nikmat keamanan, ya, nikmat aman, tentram, damai, kita isi dengan hal-hal yang positif yang dalam Al-Quran disebut amal soleh. Ya, syarat masuk surga di Quran itu cuma dua, iman dan amal soleh. Iman, ya, keyakinan kita perkuat. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran, renungi ayat-ayat Al-Quran, tadabburi ayat-ayat Al-Quran, baca tafsirnya untuk kita lebih paham lagi. Kemudian apa? Banyak berbuat baik. Ya, bahkan di dalam riwayat berbuat baik itu bukan hanya sekedar memberi orang lain, membantu orang lain, bahkan apa? Menghilangkan duri di jalan, mengambil paku-paku di jalan, baut-baut di jalan, ya. Sampai ada relawan apa? Yang kerjanya mengumpulkan ranjau paku di jalan raya. Itu amal yang sangat mulia. Kenapa? Mengurangi resiko para pengguna jalan bocor bannya. Ya, itu pahlawan yang jelas. Itu ada hadisnya, imatatul adza 'anil thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Nah, yang namanya gangguan itu kan bukan hanya paku, ya. Ada kayu, ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada pohon tumbang. Nah, itu amal soleh semua menurut kacamata Al-Quran yang harus kita bersemangat untuk melakukannya. Jadi amal soleh itu bukan hanya amal-amal yang nilainya besar mungkin menurut materi, dari sisi materi menurut pandangan manusia, tapi apapun yang bermanfaat untuk bahkan binatang sekalipun, apalagi manusia. Nah, itu adalah amal soleh yang harus kita semangat untuk apa? Berlomba-lomba melakukannya. Makanya dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, dipersilahkan sebelum kajian kita tutup. Ya, silakan.